mungkin gara-gara satu kalimat yang tidak bermanfaat bisa menyebabkan status derajat mati syahid tereliminir. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa libaiti wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wa jami'i malaikatillah wa awliyaillah wa ulama'illah wa masyayikhina wa masyayikhina wa ila sahibi jazatina wa sahibi silsilatiha thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa aqribaina wa sirbaina wa hibaina wa jironina wali sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min asaqalainil insi wal jin thumma ila jami'i muassisi wa mu'amiri wa mutasaddiqi wa muallimi wa muta'allimi hadzal ma'had wa hadzal masjid wa nafsu khassah li ruhaniyati syekhina Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa alihi wa dzurriyyati wa usuli wa furu masyayikhi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah taksih dipun paringi umur panjang hingga saged panggih nerusaken niat sekedhik pados pamawas sedikit mencari tambahan wawasan pengetahuan keagamaan kita. Semoga dengan sedikit wawasan yang kita dapat lewat kajian bersama ini membawa kehidupan kita, keluarga kita ke depan benar-benar dipayungi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menggapai zahiratul taqwa atau takwa secara zahir yang tidak hanya berhenti pada zahiratul taqwa tapi juga berlanjut kepada batinatut taqwa atau takwa secara batin. Karena takwa secara zahir itu hanya di wilayah kulit, ketakwaan kita dalam sholat, ketakwaan kita dalam tata lahiriah, kita menghindari larangan-larangan Allah secara lahiriah, itu baru takwa secara lahiriah, zahir. Artinya kalau memang yang di sudut pandang Allah terhadap diri kita itu pada sisi batin kita, maka ketakwaan zahir itu tidak menjadi ukuran yang penting di mata Allah. Yang lebih penting ukurannya adalah ketakwaan secara batin. Bagaimana hati kita benar-benar bisa bertakwa, hati kita benar-benar bisa berniat menjauhi larangan-larangan Allah, hati kita benar-benar berniat menghambakan diri kepada Allah. Di antara pola penghambaan kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali halaman 84 baris nomor gangsal. Fastazhir alaihi bighayati quwwatika. Karena mulut kita ini merupakan bagian tubuh. Baris nomor gangsal keng ngandhap. Mulut kita ini bagian tubuh yang paling kuat. Teng mriki mboten wonten HE. Tulisane fastazhir ngoten. Fastazri teng mriki. Nggih to, niku sak bare dzok niku mestine wonten hak. Kok kula tingali kok sami bingung ndi to iki golek fastazhir. Niki dzok hak ro urutane ngoten. Karena mulut kita ini disampaikan oleh beliau bahwa mulut kita ini merupakan satu bagian dari anggota tubuh kita yang paling besar pengaruhnya yang menyebabkan kita terjungkal di neraka, maka Imam Ghazali menekankan fastazhir mongko gawe utawa nyuwuna pitulung sira, gawe pitulungan sira, pitulungan ngalahne alaihi ing atase lisan bighayati quwwatika kelawan pole kekuatanmu, kelawan katoke kekuatanmu. Katoke teng mriku nek maca salah dadi katoke. Sami kok tulisane pegone. Mung katoke.
Hati-hati nek maca niku. Bighayati quwwatika kelawan katoke kekuatanmu, kekuatan sira. Hatta la yakubaka hingga ora jungkelne. Mriki napa maknane? Ora nyemplungaken. Niki mboten sekedar nyemplung. Kabayakubu niku kecemplung tapi kecemplunge niku nyungsep. Wajah dhisik. Niku dados pundi? Jungkel ya. Ingkang paling sederhana jungkel bahasanipun. Hatta la yakubaka hingga ora jungkelne apa lisan ing sira fi qa'ri jahannama ing dalem telenge neraka jahanam. Ing dalem tengahe neraka jahanam. Teleng bagian sing paling dalam, bagian paling tengah. Niki Imam Ghazali menganjurkan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana lisan kita ini tidak menyebabkan kita terjungkal di tengah-tengah neraka jahanam. Hadis niki ngedeni, hadis niki hati-hati. Fafil khabari mongko iku ing dalam hadis. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, innar rajula sak tenane wong lanang. Sak tenane wong lanang nggih, wong lanang tok nggih, wong wedok gak katut niki. Niki litaglib. Meskipun di hadis ini yang disebutkan lelaki, tapi para wanita sudah terkatutkan di sini. Rajula berarti ya termasuk perempuan juga. Layatakallamu. Layatakallamu iku yekti ngomong sapa rajul bil kalimati kelawan sak kalimat. Bil kalimati kelawan sak kalimat sing ngomongi tujuane liyad haka supaya guyu cekakaan. Teng mriki liyad haka supaya guyu ngoten tok. Dohika yadhaku itu tertawa yang sampai terdengar suaranya. Kalau menggunakan kata dohika yadhaku niku maknanipun tertawa yang sampai terdengar suara. Yadhaka supaya guyu biha kelawan kalimat ashabuhu sapa pira-pira kancane. Sapa pira-pira kancane rajul. Sungguh seorang lelaki juga termasuk perempuan berkata dengan kalimat-kalimat tertentu yang tujuannya biar teman-temannya bisa tertawa. Napa niki? Zaman sak niki. Zaman sekarang pelawak. Atau ya pokoknya kalimat-kalimat yang tujuannya memang untuk memancing tertawa. Bar iki gak oleh guyon. Ini bukan larangan guyon loh ya. Artinya memang kita harus sampai ke level ini. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga. Jangan sampai membuat kita membuat orang-orang itu lalai kepada Allah. Rasulullah taksih biasa guyon, tapi guyonnya nggih dalam batas wajar. Di antara guyonane Rasulullah wonten tiyang sepuh matur teng Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, kula niku napa saged mlebet swarga? Saya itu apa bisa orang masuk surga, Pak?" Sopo jawab Kanjeng Nabi, "Maaf, Mbah. Di surga tidak ada wanita seperti jenengan." Nangis. Maksudnya besok ketika masuk surga semua sudah menjadi muda lagi, tidak ada yang tua seperti jenengan. Niku guyonan Kanjeng Nabi. Ya mboten wonten wong tuwek kok. Sing enek enom kabeh teng swarga. Madeg. Itu sense of humor dari Rasulullah. Selera humor Rasulullah juga tinggi sebenarnya. Seseorang ingin minta tolong, Kanjeng Nabi, kula tolong saya dibantu naik ke unta ini. Jawab Kanjeng Nabi, maaf saya tidak bisa membantu jenengan naik ke unta. Jenengan akan saya bantu saya naikkan ke anak unta. Lha piye nek numpak nih? Mergo unta iki ya anake unta dhisik. Unta ini juga anaknya unta sebelumnya, anaknya mboknya loh. Induknya. Jadi niku guyonan. Rasulullah sering guyonan seperti itu. Selama dalam batas wajar guyonan itu angsal. Tapi ketika guyonan ini sudah dibuat-buat tujuannya untuk membuat orang lain sampai tertawa yang berlebihan, atau bahkan mungkin untuk cari nafkah. Termasuk ke situ juga nanti akibatnya fayahwi mongko kecemplung, mongko nyemplung.
Fayahwi mongko nyemplung biha sebab kalimah. Nyemplung sapa wong sapa rajul. Sapa rajul biha sebab kalimah fi qa'ri jahannama ing dalem telengin neraka jahanam sab'ina ing dalem mangsa 70 apane kharifan tauni. Apane kharifan tauni, maka dia gara-gara gurauan yang membuat diucapkan untuk memancing tertawa orang tadi menyebabkan dia terjungkal ke dalam neraka selama 70 tahun. Katek tahu yang dipakai Rasulullah kalimatnya bukan sab'ina sanatan, bukan sab'ina aman. Kharifan iki mangsa napa mriki maknane? Tahun nggih. Nah, teng mriki tahun maknane. Apane kharifan apane tahun? Ya 70 tahun. 70 tahun dia terjungkal di neraka. Nuwun sewu. Kenapa di sini memakai kata kharif? Karena istilah tahun di dunia dengan istilah tahun di neraka di akhirat sudah tidak sama. Istilah tahun di dunia niki aman atau sanah. Kalau tahun di neraka ini kharif. Sedangkan tahun di neraka ini tidak sama panjangnya dengan tahun-tahun yang dijalani di kehidupan dunia. Dan ini melebu teleng masuk ke tengah-tengah neraka jahanam selama 70 tahun. Tahun-tahun yang berlalu berjalan di kehidupan di neraka. Tahun teng mriko bisa 50.000 tahun. Setahun di sana bisa 1000 tahun. Setahun ini mriko. Buat terus dibayangnya ya. Kok iso kayak ngono. Ini gambaran ancaman dari Rasulullah. Apakah ini mutlak begini hanya karena memancing orang tertawa saja seperti ini? Ini hanya potensi-potensi yang bisa menyebabkan orang lalai dari Allah, nek kebablasan. Artinya kalimat seperti ini mungkin bermakna benar-benar, tapi ini bukan bermakna memancing tertawa orang itu dosa, tidak loh ya. Sampun disalahkan. Ini hanya hadis seperti ini sifatnya hanya sebagai bentuk kehati-hatian kita. Rambu-rambu, batasan-batasan, ojo nemen-nemen. Tapi mungkin juga benar. Mungkin juga gara-gara seperti ini masuk ke neraka jahanam. Kenapa saya katakan mungkin benar? Karena ketika orang sudah tertawa terbahak-bahak membuat hatinya keras, atos. Termasuk yuqsil qalba, mengeraskan hati. Kalau hati sudah keras, satu orang hatinya keras, maka dia diajak ibadah sulit, bisa konsentrasi. Pada level tertentu sulit diajak ibadah, tidak lagi konsentrasi dalam ibadah. Kalau sudah sulit ibadah, maka ketika kita yang memancing orang tertawa terbahak-bahak sehingga setelah dia tertawa terbahak-bahak hatinya menjadi keras, berarti kita menyebabkan dia menjadi orang yang sulit konsentrasi ibadah atau menyebabkan orang lain tidak berat melakukan ibadah goro-goro atine atos. Lah niki kalau dikatakan seperti ini ya logis. Kalau diancam seperti ini, nah berarti wis gak patek nek wong guyon. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini hanya sebuah peringatan, kewaspadaan dari Rasulullah untuk kita biar tidak berlebihan dalam bergurau. Terus hati-hati dalam bicara atau gini. Di antaranya lagi waruwi alan diriwayat nih. Apa annahu setuhne kelakuan kutila iku den pateni. Kutila iku den pateni saka syahidun wong kang mati syahid. Bener. Kula kadung kula waca ngoten nggih. Fil ma'rakati ing dalem siji peperangan. Fil ma'rakati ing dalem siji peperangan. Dalam satu riwayat ada seseorang yang mati syahid. Dalam sebuah peperangan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsane Rasulullah, ing dalem zamane Rasulullah. Di era Rasulullah ada seseorang yang wafat mati syahid. Faqala nuli ngucap sapa qailun wong kang ngucap. Terus ada seseorang yang berkomentar. Komentare hanian, bejo tenan, enak tenan.
Hanian enak tenan, nek maknane terus ndi? Hanian hale penak. Hanian penak tenan lahu kanggo raja, kanggo syahid. Wah, gen kula boten wonten bae teng kitab kula. Bil jannati kelawan oleh swarga. Bil jannati kelawan oleh swarga. Wah, bejo wong iki. Mati syahid mlebu swarga. Untung iki wong iki. Logika kita kan seperti itu nggih. Kita ketika melihat orang yang dalam tataran lahiriah dia menjalani ketentuan agama, menjalani proses keberagamaan dengan baik, misalnya ustadz, ustazah, gus atau guru ngaji. Wah, enak kayak guru ngaji. Kita pun seperti itu komentar kita. Wah, wis kayak bejo dunia akhirat, kiai, sugih. Terus anaknya kayak hafal Quran kabeh. Secara lahiriah bagi kita dia itu sangat beruntung. Seperti kasus ini, wis mati syahid iki bejo tenan oleh swarga. Tapi ternyata respon Rasulullah faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma utawi apa dawuh Kanjeng Nabi yudrika. Kafe 26 udah. Yudrika iku meruhne apa ma ing sira. Awakmu roh apa? Cara bahasane dhewe. Awakmu roh apa? Apa sing apa yang menunjukkan kamu sehingga menganggap dia masuk surga? La'allahu menawa rajul, menawa syahid, kana iku ana sapa syahid. Ya takalamu iku tau iku ngomong sapa syahid fima ing dalem barang, ngomong ing dalem barang layakni kang ora manfaati apa ma ing syahid. Waya khalu lan cetil, kikir, kumet niki napa medhit sapa syahid bima kelawan barang layuhnihi kang ora nyugihne apa ma ing syahid. Apa yang membuatmu mengatakan begitu? Apa yang menunjukkanmu seakan-akan dia itu beruntung masuk surga? Mungkin dulu dia pernah mengucapkan satu kalimat yang tidak berguna baginya. Ngomong nih kata-kata yang tidak ada nilai kemanfaatan baginya. Ngomong nganggur-ngangguran gak enek gunane mungkin. Atau waya bukhalu bima la yughnihi, atau dia pernah di dalam kehidupan sebelum mati syahid dia kikir dari harta yang dengan menggunakan harta yang tidak membuat dia kaya, tidak menguntungkan bagi dia, tidak membantu bagi dia. Artinya napa? Mungkin gara-gara satu kalimat yang tidak bermanfaat bisa menyebabkan status derajat mati syahid tereliminir, dieliminasi. Karena Rasulullah mengingatkan ini, mungkin saja. Apakah ini berarti Rasulullah menunjukkan sang syahid ini benar-benar masuk neraka, ataukah ini sebuah peringatan dari Rasulullah biar kita tidak mudah menilai seseorang karena satu kebaikan saja? Wallahu alam. Mungkin semuanya dua makna ini mungkin juga. Artinya napa? Mboten usah gampang-gampang ulap kalih apike tiyang. Tapi nggih mboten usah gampang-gampang menghakimi orang lain. Termasuk induk yang menyebabkan terlahirnya dosa-dosa besar. Salah satu di antara induknya adalah kebohongan.